Mengenal hati Allah terhadap ciptaannya. Ini saya ambil dari satu buku yang namanya Pelajaran Dasar tentang Hayat yang diterbitkan oleh Yasberin. Jadi berita dari Witness Lee yang membahas dalam video ini adalah penciptaan manusia, bejana Allah dan maksud Allah. Penciptaan manusia. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Yehova Allah Elohim membentuk manusia Adam itu dari debu tanah Adamah dan mengembuskan nafas nesamah hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk nefas jiwa yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Sang Pencipta Allah Tritunggal menurut gambar dan rupanya mengembuskan nafas hidup ke dalam debu tanah. Debu tanah menjadi tubuh, nafas hidup Allah menjadi roh manusia. Timbullah seketika jiwa, agar manusia dapat hidup berdasarkan pikiran, emosi, dan tekadnya. Jadi bagian-bagian manusia saat diciptakan adalah ada tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa ini ada pikiran, emosi, dan tekad. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23 ada roh, jiwa, tubuh. Manusia ialah bejana Allah. Roh manusia untuk menerima Allah. Jiwa manusia, pikiran untuk memahami Allah, emosi untuk mengasihi Allah, tekad untuk memilih Allah. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi manusia itu bejana Allah untuk menerima Allah, untuk jiwanya untuk memahami Allah, mengasihi Allah, dan memilih Allah. Maksud Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia dan ditempatkan di depan pohon kehidupan di Taman Eden, supaya manusia menerima Allah sebagai hayat. Jadi di Taman Eden ada perintah supaya bisa dimakan semua kecuali satu pohon pengetahuan. Dan di tengah itu ada pohon kehidupan ini. Di samping ada pohon kehidupan juga ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Allah menempatkan di depan pohon kehidupan ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memakannya. Untuk mendapatkan Allah sebagai hayat manusia ini, manusia harus makan pohon kehidupan ini. Di dalam perjanjian baru di Yohanes 6 dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup, dan barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku." Jadi inilah maksud Allah, kehendak hati Allah sebermula terhadap manusia ciptaannya itu. Amin. Semoga memberkati.